Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat geni yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali berjumpa dengan saya, Hermano dari komunitas Gracia Bali. Dan hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Harian Geni tanggal 23 Juni 2021 dengan tema Mengenal Seseorang dari Buahnya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 7 ayat 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop yang baru saja kita baca, Yesus berpesan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yesus menggambarkan nabi-nabi palsu sebagai serigala buas yang datang dengan menyamar seperti domba. Demikian ungkapan yang sering kita dengar, serigala berbulu domba. Sesuatu yang datang dengan terlihat tidak bersalah, yang kelihatannya lemah, yang datang sebagai satu kawanan dengan kita. Tetapi ternyata secara diam-diam mereka memiliki agenda pribadi dan siap untuk menerkam. Di zaman sekarang ini, seseorang cenderung mudah untuk ikut-ikutan tanpa melihat sesuatu itu baik atau buruk. Apa saja yang sedang menjadi tren, banyak orang kemudian akan mengikutinya. Apalagi kalau tren itu datang dari seseorang yang mereka idolakan. Orang tidak lagi melihat, tidak lagi menilai baik atau buruknya suatu tindakan tersebut. Apa saja yang dilakukan idolanya itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang menarik, dan menjadi sesuatu yang mendorong untuk diikuti. Yesus mengingatkan kita untuk waspada terhadap mereka yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi kita, yang datang kepada kita dengan seakan-akan peduli sama kita, yang seakan berpihak kepada kita, atau mereka yang memberikan nasihat-nasihat yang terdengar bijak, namun tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Untuk itu, kita dituntut untuk dapat bersikap kritis ketika menerima nasihat yang Untuk itu, kita dituntut untuk dapat bersikap kritis terhadap nasihat-nasihat yang kita terima, terhadap pengajaran-pengajaran yang kita terima. Caranya yang pertama, kita perlu mengerti firman Tuhan. Kita perlu secara pribadi setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga ketika mendapatkan suatu pengajaran, kita dapat mengerti apakah hal tersebut sejalan dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita dapat mengenali pemimpin yang baik untuk kita ikuti atau tidak dengan melihatnya dari buah yang dihasilkan. Orang yang hidupnya di dalam Tuhan seperti ranting yang melekat pada pohon anggur yang baik, yang kemudian menghasilkan buah anggur yang baik. Demikian jika orang tersebut hidup di dalam Tuhan, ia pasti menunjukkan karakter-karakter Kristus dan membawa perubahan dan dampak yang baik bagi sekelilingnya. Hari ini, marilah kita juga mencoba melihat hal yang sama atas diri kita masing-masing. Apakah kita, tanpa disadari, mungkin telah menjadi dalam tanda kutip nabi-nabi palsu yang lewat mulut mengatakan hal-hal tentang Kristus, tetapi sikap hidup kita malah mencerminkan sikap hidup dunia? Apakah sikap hidup kita sungguh membawa orang-orang di sekitar kita semakin dekat dengan Tuhan? Apakah dalam melayani Tuhan dan sesama kita melakukannya 100% untuk Tuhan? Ataukah kita membawa misi-misi pribadi, misalnya supaya mendapat pengakuan, mendapat pujian, dan hal-hal lain yang mencari keuntungan diri kita sendiri? Dua kali Yesus katakan di ayat 16 dan 20, dari buahnya lah
kamu akan mengenal mereka. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk bersaksi. Dan tindakan kasih adalah kesaksian yang terbaik. Ketika kita menunjukkan kasih, maka sejatinya kita sedang menunjukkan Allah kepada dunia. Allah adalah kasih. Orang tidak dapat melihat Allah hanya karena melihat kita memakai kalung salib yang besar, ketika melihat kita membawa kitab suci kemana-mana. Bahkan sekalipun ketika kita berdoa berjam-jam setiap hari, tetapi kalau kita tidak dapat menunjukkan kasih kita kepada sesama, misalnya selalu marah-marah, egois, lalu hanya mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, bagaimanakah orang dapat melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih? Sahabat geni yang terkasih, ketika Yesus memberikan perintah baru untuk saling mengasihi, Yesus berkata, "Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus untuk dapat membedakan yang baik dan buruk, serta dimampukan untuk berbuah dengan bersaksi melalui tindakan kasih kita kepada sesama. Salam damai dalam kasih Kristus, Tuhan memberkati.